Bayangkan kamu bangun pagi merasa segar dan menyadari bahwa kadar gula darahmu akhirnya stabil. Tanpa obat mahal, tanpa efek samping. Terdengar mustahil? Tidak juga. Faktanya ada solusi alami yang didukung oleh ilmu pengetahuan, dan itu dimulai dari vitamin. Tahukah kamu bahwa ada beberapa vitamin yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara alami dan efektif? Dalam video ini, kami akan membahas 5 vitamin terbaik yang wajib dikonsumsi oleh penderita diabetes. Semua yang kamu dengar di sini bukan sekadar opini, tapi didasarkan pada hasil penelitian medis terkini. Jadi, tonton sampai habis, karena vitamin nomor 1 bisa benar-benar mengubah hidupmu. Kita mulai dari vitamin D, yang sering disebut sebagai vitamin matahari. Ini bukan hanya penting untuk tulang, tapi juga memainkan peran besar dalam mengatur kadar gula darah. Penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 60 penderita diabetes tipe 2 mengalami kekurangan vitamin D. Kekurangan ini bisa memperburuk resistensi insulin, yang berarti tubuh kamu tidak merespon insulin dengan baik. Dan seperti yang kita tahu, resistensi insulin adalah akar masalah dari diabetes tipe 2. Sebuah studi besar yang dipublikasikan di jurnal Diabetes Care menemukan bahwa orang dengan diabetes yang mengonsumsi vitamin D secara teratur mengalami peningkatan sensitivitas insulin hingga 60%. Artinya, tubuh mereka menjadi jauh lebih efisien dalam menggunakan insulin dan mengendalikan kadar gula darah. Ini bukan angka kecil. Efek ini sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, dan penyakit jantung. Vitamin D juga berperan dalam memperkuat sistem imun. Penderita diabetes lebih rentan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh mereka seringkali melemah. Dengan menjaga kadar vitamin D dalam tubuh, kamu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Tapi tunggu dulu. Untuk menyerap dan mengaktifkan vitamin D dengan optimal, tubuh juga memerlukan satu mineral penting, magnesium. Dan inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Sekarang kita lanjut ke nutrisi penting lainnya, magnesium. Ini bukan mineral biasa. Magnesium sering disebut sebagai pengatur diam-diam kadar gula darah, karena perannya sangat besar namun sering diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa hingga 48% penderita diabetes mengalami defisiensi magnesium. Angka ini mengejutkan karena kekurangan magnesium dapat memperparah resistensi insulin dan membuat kadar gula semakin sulit dikendalikan. Sebuah meta-analisis besar yang menggabungkan data dari 13 penelitian berbeda menemukan bahwa asupan magnesium yang cukup bisa menurunkan risiko terkena diabetes tipe 2 hingga 15%. Artinya, hanya dengan mencukupi kebutuhan magnesium harian, kamu bisa secara signifikan melindungi tubuh dari serangan penyakit ini. Bagaimana magnesium bekerja? Mineral ini membantu sel tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Semakin sensitif sel terhadap insulin, semakin mudah glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Hasilnya, kadar gula darah menjadi lebih stabil. Magnesium juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, yang merupakan faktor utama penyebab komplikasi diabetes, seperti kerusakan saraf dan pembuluh darah. Selain itu, magnesium berperan dalam lebih dari 300 proses biokimia di dalam tubuh, termasuk fungsi otot, saraf, dan jantung. Lalu, berapa dosis yang disarankan? Umumnya, orang dewasa disarankan mengonsumsi antara 250 hingga 320 mg magnesium per hari. Bentuk magnesium yang mudah diserap oleh tubuh antara lain adalah magnesium sitrat dan magnesium glisinat. Kamu bisa mendapatkannya dari suplemen atau dari makanan alami seperti bayam, kacang-kacangan, alpukat, dan biji bunga matahari. Tapi untuk hasil yang konsisten, banyak ahli menyarankan menambahkan suplemen magnesium berkualitas dalam rutinitas harian. Dan berbicara tentang sistem saraf, ada satu vitamin penting yang sering terlupakan, padahal memiliki efek luar biasa untuk mencegah komplikasi saraf akibat diabetes. Vitamin ini adalah vitamin beta
atau yang dikenal juga sebagai tiamin, kita akan membahasnya sebentar lagi. Vitamin berikutnya sangat penting, tapi sering terabaikan. Vitamin B1 atau dikenal juga sebagai tiamin. Banyak orang tidak sadar bahwa kekurangan vitamin B1 dapat memperparah komplikasi saraf yang sering terjadi pada penderita diabetes, seperti neuropati diabetik. Ini adalah kondisi menyakitkan yang menyerang saraf, biasanya dimulai dari tangan atau kaki, dan bisa mengganggu kualitas hidup secara drastis. Vitamin B1 sangat penting dalam proses mengubah glukosa menjadi energi. Tanpa cukup tiamin, tubuh kesulitan menggunakan gula darah dengan benar, dan ini bisa menyebabkan penumpukan glukosa yang merusak jaringan saraf. Studi menunjukkan bahwa penderita diabetes sering memiliki kadar tiamin yang rendah. Ini karena ginjal mereka membuang tiamin lebih cepat daripada orang sehat. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap kerusakan saraf. Tapi ada satu bentuk vitamin B1 yang jauh lebih efektif, benfotiamine. Ini adalah versi larut lemak dari tiamin yang diserap tubuh lebih baik dibandingkan tiamin biasa. Benfotiamine telah terbukti membantu memperbaiki kerusakan saraf dan mengurangi rasa kesemutan, nyeri dan mati rasa pada penderita diabetes. Mengonsumsi benfotiamine secara teratur juga membantu menurunkan kadar stres oksidatif dalam tubuh. Ini adalah kondisi di mana tubuh mengalami peradangan kronis akibat terlalu banyak radikal bebas, dan ini sangat umum terjadi pada penderita diabetes. Jadi, jika kamu sering merasakan kesemutan atau nyeri di tangan dan kaki, bisa jadi itu tanda tubuhmu kekurangan vitamin B1. Menambahkan benfotiamin dalam rutinitas harian bisa menjadi langkah bijak untuk melindungi sistem saraf dari kerusakan lebih lanjut. Tapi, tidak hanya saraf yang perlu dilindungi. Ada satu antioksidan kuat yang sangat ampuh membantu mengontrol gula darah dan melindungi tubuh dari kerusakan akibat diabetes. Namanya adalah asam alfa-lipoat. Kita akan membahas zat luar biasa ini sebentar lagi. Sekarang kita masuk ke vitamin keempat yang sangat kuat, asam alfa-lipoat atau sering disebut ALA. Ini bukan sekadar vitamin biasa. ALA adalah antioksidan super yang bekerja di seluruh tubuh, termasuk di dalam sel. Dan bagi penderita diabetes, ini adalah sekutu yang luar biasa. Salah satu masalah utama pada penderita diabetes adalah resistensi insulin. Ini adalah kondisi saat sel tubuh tidak lagi merespon insulin dengan baik, sehingga gula darah tetap tinggi meskipun insulin sudah diproduksi. Nah, ALA membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh menjadi lebih responsif terhadap insulin dan glukosa bisa masuk ke dalam sel dengan lebih efisien. Hasilnya, kadar gula darah menjadi lebih stabil dan lebih mudah dikontrol. Penelitian yang diterbitkan di jurnal diabetes menunjukkan bahwa suplemen ALA dapat meningkatkan sensitivitas insulin hingga 27%. Itu angka yang besar. Dan ini hanya dari satu zat. Tapi manfaat ALA tidak berhenti di sana. ALA juga melindungi sistem saraf dari kerusakan. Ini sangat penting karena gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak saraf, terutama di kaki dan tangan, menyebabkan rasa nyeri, kesemutan, atau mati rasa yang dikenal sebagai neuropati diabetik. Antioksidan seperti ALA melawan radikal bebas, yaitu molekul jahat yang merusak sel dan mempercepat komplikasi diabetes. Dengan menurunkan stres oksidatif, ALA membantu memperlambat perkembangan penyakit dan mencegah komplikasi jangka panjang. Dan yang hebatnya lagi, ALA bisa ditemukan dalam makanan seperti bayam, brokoli, dan hati hewan. Tapi untuk mendapatkan dosis terapeutik, suplemen seringkali dibutuhkan. Biasanya dalam bentuk kapsul 300 hingga 600 mg per hari sesuai anjuran dokter. Dengan menambahkan ALA dalam pola hidup sehat, kamu memberikan perlindungan ekstra bagi saraf dan membantu tubuh mengatur gula darah secara alami. Tapi masih ada satu nutrisi lagi yang banyak orang anggap biasa saja. Padahal kemampuannya dalam menurunkan gula darah sungguh luar biasa. Apa itu? Kita bahas di bagian berikutnya. Dan sekarang kita sampai pada vitamin kelima yang sering diremehkan, padahal efeknya bisa sangat kuat. Vitamin C.
Ya, benar. Vitamin yang terkenal untuk kekebalan tubuh ini ternyata juga bisa membantu menurunkan kadar gula darah secara alami. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Diabetes, Obesity and Metabolism menunjukkan bahwa mengonsumsi sirip garaman vitamin C setiap hari dapat menurunkan kadar gula darah setelah makan hingga 31% dan juga menurunkan kadar gula darah puasa sekitar 11%. Angka-angka ini sangat signifikan bagi siapapun yang sedang berjuang mengendalikan diabetes. Tapi manfaatnya tidak berhenti di sana. Vitamin C juga berperan besar dalam mengurangi peradangan dalam tubuh. Dan ini sangat penting, karena diabetes seringkali disertai dengan kondisi inflamasi kronis yang memperburuk komplikasi seperti kerusakan pembuluh darah, jantung, ginjal, hingga mata. Dengan mengurangi peradangan, vitamin C membantu menjaga kesehatan organ-organ vital dan meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Selain itu, vitamin C menguatkan pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan membantu mencegah kerusakan kapiler kecil yang sangat umum pada penderita diabetes. Ini berarti risiko untuk mengalami retinopati, nefropati, dan neuropati bisa ditekan secara alami. Dan jangan lupakan satu hal penting, vitamin C juga adalah antioksidan kuat. Ini artinya, dia membantu tubuh melawan radikal bebas, molekul berbahaya yang merusak sel dan mempercepat penuaan serta komplikasi penyakit. Radikal bebas seringkali meningkat pada penderita diabetes, terutama jika kadar gula darah tidak stabil. Dengan vitamin C, tubuh bisa melindungi diri lebih baik dan mencegah kerusakan jangka panjang. Untuk hasil terbaik, vitamin C bisa dikonsumsi dari sumber alami seperti jeruk, kiwi, stroberi, dan paprika. Tapi untuk manfaat terapi, suplemen seringkali diperlukan, terutama jika asupan harian dari makanan saja belum mencukupi. Dengan semua manfaat ini, mulai dari menurunkan gula darah, mengurangi peradangan, memperkuat pembuluh darah hingga melindungi tubuh dari stres oksidatif, vitamin C menjadi bagian penting dari strategi alami untuk mengontrol diabetes secara efektif. Namun ingat, meskipun kelima vitamin ini sangat bermanfaat, mereka bukanlah obat ajaib. Mereka harus menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mencakup pola makan seimbang, olahraga teratur, dan pengawasan medis yang konsisten. Kalau kamu ingin mengambil alih kendali atas kesehatanmu dan memperkuat tubuh dari dalam, kombinasi kelima vitamin ini adalah awal yang luar biasa.